Penyebab transmisi otomatis pada mobil cepat rusak. Jadi mobil-mobil zaman sekarang tuh kebanyakan bertransmisi otomatis. Jadi ini ada 6 hal yang harus dihindari ketika menggunakan mobil dengan transmisi otomatis. Kita mulai dari nomor 6, yaitu telat ganti oli matic. Nah, ini kenapa gue taruh di nomor 6? Karena kalau telat-telat dikit, yaitu mobil matic biasanya masih aman ya. Mobil-mobil matic itu rata-rata gantinya itu di kilometer 80.000, itu udah sebaiknya diganti. Dikuras total semua oli maticnya, jangan yang cuma di karter doang. Nah, tapi kalau misalnya biasanya telat-telat sampai 90.000 kilometer, 100.000 kilometer itu mobil matic masih aman ya. Kemudian selanjutnya di nomor 5, yaitu yang menyebabkan transmisi matic rusak adalah kasar atau gaya balap dipakai di mobil harian ya. Jadi dia contohnya adalah masuk ke D, tapi langsung tancap gas, atau gas berbarengan dengan masuk dari N ke D. Nah, itu juga merusak transmisi otomatis. Kemudian yang keempat adalah nerjang banjir. Nah, kenapa kita mobil transmisi otomatis bisa rusak karena nerjang banjir? Ada beberapa mobil yang mesin maticnya itu ada lubang penghisap udaranya. Nah, itu apabila sampai kemasukan air, bercampur oli matic dan air, itu akan merusak mobil. Jadi hindari nerjang banjir. Semua mobil sih ya, hindari aja lah nerjang banjir, mah itu akan ngerusak. Kemudian nomor 3 adalah yang rusak mobil matic adalah mobil jalan transmisi masuk posisi R atau P. Nah, jadi ketika mobil melaju, pastikan untuk masuk ke posisi R mundur atau P parkir, itu mobil harus berhenti dulu. Jadi mobil dalam keadaan merayap masuk ke P itu ngerusak banget, atau masuk ke R itu juga ngerusak transmisi otomatiknya ya. Kemudian nomor 2, derek tidak digendong. Nah, jadi mobil matic itu ketika mogok lalu diderek, pastikan dereknya menggunakan derek yang menggendong mobilnya. Jadi kalau terpaksa harus mobilnya nggak bisa derek gendong atau diseret, pastikan roda penggeraknya tidak berputar ketika diderek ya. Contohnya mobil Mazda ini sistem penggeraknya roda depan, jadi mobil roda depannya itu harus diangkat, jadi yang muter itu roda belakangnya ya. Jangan derek diseret, jadi itu akan merusak transmisi otomatis juga. Kemudian nomor 1 yang merusak transmisi otomatis adalah salah ganti oli matic atau kedapatan dapat oli matic palsu. Nah, jadi ketika ganti oli matic, pastikan spesifikasi olinya itu sesuai dengan manual book kendaraan. Contoh Avanza Dextron 3 gantinya dengan yang Dextron 3 juga. Misalnya Honda Mobilio CVT ganti oli maticnya dengan CVT juga. Jadi oli matic itu ada berbagai jenis, berbagai merek, berbagai tipe. Jadi pastikan sesuai dengan buku petunjuknya. Harus sesuai persis ya, tidak boleh ini maticnya nih bisa buat semua, tapi pastikan maticnya itu spesifikasinya sesuai dengan yang diminta. Jadi kalau ganti oli matic, pastikan juga belinya di bengkel terpercaya, di bengkel resmi lah, paling aman ya. Paling aman tuh belinya di bengkel resmi, atau kuras langsung di bengkel resmi. Atau kalau mau kuras di luar supaya lebih murah, beli oli maticnya pastikan di bengkel terpercaya ya. Karena banyak banget beredar oli palsu. Itu kalau nggak matic, nggak mesin, kalau kedapatan oli palsu, hancur lah sistem transmisi atau mesinnya ya. Jadi tipsnya supaya maticnya mobil awet adalah, yang pertama, kalau berhenti di lampu merah, berhenti lama lebih dari 15 detik, itu sebaiknya posisikan di netral saja ya, supaya kampas transmisinya itu tidak bergesek terus, atau oli transmisinya itu tidak ngedorong roda untuk berputar terus. Jadi supaya lebih awet, sama aja kayak mobil manual ya. Kalau di lampu merah ya netralin aja supaya lebih awet. Kemudian jangan telat ganti oli, itu pasti. Nomor 3, berkendara halus, wajar dan normal pastinya. Kemudian nomor 4, ketika mobil jarang dipakai, lu panasinnya posisikan di posisi N. Kenapa kalau manasin mobil matic transmisinya tuas, transmisinya di posisi N? Karena kalau di posisi R atau di posisi P,
itu oli transmisinya itu tidak bergerak, oli transmisi itu diem. Tapi ketika lo masukkan ke N, oli transmisinya itu jalan, dia muter oli transmisinya. Jadi ketika dipanasin dia juga ikut kena kena perputaran, kena panas ya jadinya, supaya lebih awet. Kemudian cukup sekian aja untuk tips supaya mobil Matic dan transmisinya awet. Terima kasih sudah menonton.